Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Rabu 28 Juli, hari biasa pekan ke-17. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 13, ayat 44 sampai 46. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang dan ditemukan orang, lalu dipendam lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengisahkan perumpamaan Tuhan Yesus mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam di ladang dan mutiara yang berharga. Ketika seseorang menemukan harta atau mutiara yang berharga itu dan melihat bahwa harta itu tak ternilai apapun juga, maka orang tersebut pun akan rela menjual seluruh miliknya untuk membeli tanah di tempat harta itu berada. Seperti yang dikisahkan dalam Injil. Setelah menemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Bapak-bapak gereja, seperti Santo Agustinus dan Santo Irenaeus, mengidentifikasikan harta terpendam dan mutiara yang berharga adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, mutiara yang tak ternilai harganya. Dialah Sang Juru Selamat, dialah jaminan keselamatan dan kebahagiaan kekal. Banyak dari antara kita yang mempunyai pengalaman iman akan Yesus Kristus. Misalnya, setelah mengikuti CAP atau kursus evangelisasi pribadi, atau sekolah evangelisasi pribadi atau SEP, atau retret dan lain-lain, mengatakan, saya menemukan Kristus kembali dalam hidup beriman saya. Maka saya siap untuk diutus, untuk mewartakan Kristus sang mutiara iman. Kita lalu aktif dalam kegiatan menggereja, baik di lingkungan maupun di paroki, lalu mengajak dan mewartakan kepada teman-temannya untuk juga menemukan kembali Kristus dalam hidup beriman Katoliknya. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apa yang menjadi mutiara yang berharga dalam hidup kita? Marilah kita semua dipanggil untuk semakin beriman kepada Kristus dan mewartakannya dalam hidup kita. Yesus Tuhan, terimalah diri kami, jiwa dan raga dan seluruh hati, supaya kami hidup bagimu dan suka duka dalam namamu, supaya kami hidup bagimu dan suka duka dalam namamu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin.